Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum semua? Semoga sehat, banyak rezeki, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kiamat itu pasti datang tanpa ada keraguan. Dan salah satu tanda datangnya kiamat adalah dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nubuatnya Nabi, diangkatnya menjadi Nabi, dan wafatnya Nabi masuk dalam salah satu tanda-tanda akhir zaman. Sehingga Nabi disebut sebagai Nabi akhir zaman. 1400 tahun yang lalu, apa yang disampaikan menjadi sebuah bukti dan kenyataan. Dan apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi dan tidak terhindarkan. Karena Nabi berkata, bukan dari hawa nafsunya, tapi wahyu dari Allah. Salah satu tanda akhir zaman yang dikatakan Nabi adalah diangkatnya ilmu. Innallaha yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Dicabutnya oleh Allah ilmu. Yang dimaksud dengan yaqbidul ilma, dicabutnya ilmu oleh Allah itu biqabdil ulama, dengan mencabut orang alim, dimatikan satu demi satu. Karakter orang alim itu bukan banyak baca buku, bukan banyak riwayat yang disampaikan, tapi seberapa takut dia dengan Allah. Ilmu digandeng dengan ketakwaan. Bahasa sederhananya, ilmu dengan iman. Ilmu tanpa iman. Banyak orang berilmu tidak berilman, ilmu yang dia pakai untuk mendustakan orang. Orang berilmu tanpa beriman, dia gunakan ilmu itu mencari dunia saja. Yang kedua, orang beriman tanpa ilmu. Oh, ini bahaya. Orang beribadah tanpa ilmu sesat dan menyesatkan. Di mana ada kajian-kajian yang ada jogetnya, yang ada main rebananya, lebih penting jogetnya daripada kajiannya. Cari Pak, di mana dalilnya? Dalun wa adal, sesat dan menyesatkan. Tapi uniknya, yang ikut banyak. Itu kalau ilmu dan iman dipisah. Dunia ini adalah tempat ujian bagi orang-orang mukmin. Kebenaran dianggap kebatilan, kebatilan dianggap suatu kebenaran. Orang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap orang terpercaya. Dunia dipenuhi fitnah, dari media, dari lisan, bahkan dari mereka yang berpakaian seakan membawa agama. Inilah zaman di mana yang bertahan dengan kebenaran seperti menggenggam bara api. Maka kuatkan hati, teguhkan iman, dan jangan mudah tertipu oleh dunia. Karena yang sejati akan nampak di saat ujian datang. Dunia ini tipu daya. Sekarang Bapak perhatikan di mana bisa mencari kebenaran. Benar salah, yang salah betul. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Di mana kita mau cari yang benar? Yang lahir di akhir zaman itu manusia-manusia manipulatif. Banyak para pendusta, bermuka dua zal wajhain. Banyak manusia-manusia pengkhianat. Kita ambil karakter, kita perhatikan. Pembangkang pengkhianat itu karakter siapa? Bani Israel. Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran? Berkali-kali. Pertanyaannya, sekarang muncul manusia yang melebihi daripada Israel. Kira-kira lebih parah enggak daripada Yahudi itu? Tapi uniknya manusia tidak sadar Pak. Yang kita takutkan kita daripada bagian daripada pelaku kedustaan tersebut. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Sekarang Bapak Ibu lihat di mana permasalahan apa yang hampir tidak ada kejujurannya. Hampir semua persoalan. Persoalan politik, pertanyaan saya, mana politik yang jujur? Persoalan hukum hampir dipermainkan. Persoalan keadilan hampir tidak ada keadilan. Dusta semua. Dunia akan dipenuhi kemungkaran yang akan tersebar di mana-mana. Yang haram dibanggakan, yang maksiat dianggap hiburan. Manusia berlomba-lomba dalam dosa tanpa rasa malu di hadapan Allah. Kezaliman pun merajalela, penguasa menindas, yang kuat menekan yang lemah, dan keadilan hanya menjadi pajangan. Inilah zaman yang disebut Nabi sebagai masa fitnah. Maka jangan lepaskan iman kita, karena hanya dengan cahaya hidayah, kita bisa berjalan di tengah gelapnya zaman. Kata Allah dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Mana fahsya itu apa? Perkataan keji, maksiat, dan lain sebagainya.
Kemungkaran itu apa? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, yang sangat tidak disukai oleh Allah, dan masuk dalam kategori kezaliman. Apa bentuk maksiat itu? Dusta bagian daripada perbuatan keji. Pengkhianat bagian daripada perbuatan keji. Zina, minum khamar, narkoba. Banyak perbuatan keji itu banyak. Datanya mana Pak Ustaz? Mana data-datanya? Kuantitatifnya mana? Kualitatif? Nggak butuh. Tengok sekarang, lihat sendiri. Kemungkaran mana yang tidak terjadi? Riba saja sampai hari ini ada yang bisa ngatasin? Nggak ada Pak. Dahulu waktu terasa panjang. Sehari bisa digunakan untuk belajar, bekerja, bermain, bersilaturahmi, dan tetap masih ada waktu untuk merenung dan beribadah. Hati lebih tenang, langkah lebih tertata. Tapi kini waktu terasa sangat cepat. Subuh baru saja berlalu, tahu-tahu sudah maghrib. Hari-hari berlalu seperti kilatan cahaya. Tak sempat kita sadari kemana perginya. Rasulullah telah mengingatkan, salah satu tanda akhir zaman adalah waktu terasa semakin singkat. Bukan karena jam yang berubah, tapi karena berkah waktu yang mulai dicabut. Maka jangan tunda-tunda taubat. Gunakan waktu sebelum ia menjadi penyesalan. Salah satu tanda akhir zaman itu, waktu itu semakin dekat. 1 tahun serasa 1 bulan. 1 bulan terasa 1 pekan. 1 pekan terasa 1 hari. Dan 1 hari itu tak terasa. Kok dah mau hari Ahad aja? Padahal baru hari Ahad yang kemarin. Ini bukan praduga. Ini bukan prasangka. Tapi memang, kata Nabi, yataqarabuz zaman. Waktu itu akan terasa semakin dekat. Dan semakin cepat. Seolah-olah berjalan dengan cepat. Di balik gemerlap kecanggihan teknologi, dari kecerdasan buatan hingga mesin-mesin otomatis, tersimpan ancaman yang perlahan namun pasti menggerus nilai-nilai kemanusiaan. Dunia memang menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih pintar. Tapi manusia justru semakin jauh dari dirinya sendiri, dari alam, dari waktu, dari makna hidup yang sejati. Kita membangun dunia digital, namun kehilangan kedamaian batin. Kita menciptakan mesin yang mampu berpikir, tapi lupa bagaimana caranya merasakan. Pada akhirnya, jika teknologi terus menguasai tanpa kendali moral dan kesadaran, bukan tidak mungkin peradaban ini akan hancur oleh tangannya sendiri. Dan di saat itu, kecanggihan yang kita banggakan hari ini hanyalah puing-puing yang tak dikenang oleh siapapun. Perhatikan baik-baik yang ingin disampaikan oleh Nabi. Betapa manusia dilanda akan kiamat. Apa kiamat yang melanda manusia? Teknologi. Kita tidak menafikan perkembangan teknologi, tidak. Uniknya, yang dilupakan oleh manusia, silaturahim. Dengan telepon cukup, tanpa perlu datang ke rumah. Pertanyaan saya, lebih berkah mana, datang ke rumah atau telepon? Itu tidak seberapa dampaknya, Pak. Ketika teknologi sudah mendominasi akal manusia, alam fikir kita, daya kebutuhan kita semakin tinggi dengan internet, dengan HP. Apa kriminalisasi yang muncul? Istri bisa membunuh suami hanya gara-gara HP-nya dipegang oleh suami. Ini karakter yang kita temukan di akhir zaman. Suami pasang aplikasi yang sangat sensitif, tidak boleh sampai-sampai istrinya tidak bisa buka. Artinya apa yang muncul? Kecurigaan antara satu dengan yang lain. Uniknya lagi, dampak yang lain yang lebih besar, dalam rumah tangga tidak ada komunikasi. Anak di ujung main HP, suami main HP, istri main HP. Oh, pertanyaannya di mana komunikasinya? Hilang keberkahan rumah tangga. Habis. Pakar teknologi mengatakan, gadget HP sangat merusak anak hari ini. Kelak sebelum datangnya hari kiamat, di akhir zaman itu, Pak, ada masanya nanti listrik itu tidak berfungsi sama sekali selama 40 hari. Bayangkan ketika kebutuhan kita pada sesuatu yang sangat kita butuhkan, tiba-tiba Allah hapus. Sekarang saya tanya, internet itu bisa hidup tanpa listrik? Tidak bisa, Pak. Orang-orang akan menjadi gila. Orang stres. Semua menjadi gila. Yang punya kebutuhan. Sekarang orang cari duit lewat mana? Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Ketika listrik mati, tak bisa akses apapun. Dan itu pasti akan terjadi.
Di akhir zaman, bumi akan dipenuhi dengan peperangan. Bukan hanya senjata yang saling diangkat, tapi juga hati yang saling bermusuhan. Umat akan terpecah, darah tertumpah, dan kehormatan diinjak-injak. Negara hancur oleh tangan mereka sendiri, bukan karena musuh dari luar. Rasulullah telah mengabarkan akan datang masa fitnah, di mana orang beriman lebih memilih berdiam daripada ikut menumpahkan darah. Maka saat dunia berguncang, dekatkanlah diri kepada Allah. Karena keselamatan bukan lagi soal tempat, tapi soal hati yang tetap dalam hidayah. Semakin terasa perperangan muncul di sana sini. Ghazawatun, akan terjadi terus perperangan. Satu tempat yang lain perang terus yang tiada henti. Gejolak yang tiada henti. Kalau kalian temukan itu kata Nabi, maka bersiaplah. Palestina, Israel. Israel, Turki. Israel, Yaman. Saudi Arabia tidak akur dengan Iran, berkelahi. Amerika dengan beberapa negara. Suriah, penggulingan dan penaklukan sudah selesai. Kemudian Pakistan dan India. Kita lihat Pak, konflik-konflik penyebabnya apa? Satu, politik. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, tanah kekuasaan, tanah nenek moyang. Israel, Palestina, claiming. Bagaimana mengklaim ini tanah kami? Orang Palestina mempertahankan. Yang dimaksudkan oleh Nabi akan terjadi perang di mana-mana. Kelak ending perperangannya adalah perang antara Yahudi dengan Muslim. Umat mukmin yang tersisa di akhir zaman berhijrah dari negara-negara manapun. Orang-orang beriman pindah langsung ke Palestina. Begitulah keadaan kita hari ini. Saudaraku, di tengah gelapnya akhir zaman, jangan biarkan cahaya iman padam. Jangan lelah berbuat baik, meski dunia tak lagi peduli. Tetaplah jujur, meski dunia penuh dusta. Tetaplah adil, meski kau diperlakukan zalim. Karena setiap langkah menuju Allah takkan pernah sia-sia. Mari perbanyak taubat, kuatkan sholat, dan perbanyak amal. Jadilah bagian dari hamba yang tetap teguh, hingga datangnya pertolongan Allah. Ingatlah, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Wallahu alam biswawab. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Walau sedikit ilmu untuk kita bagikan, akan tetap menjadi pahala amal jariah. Amin. Sampai jumpa di video kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.